Teman ini sudah mau berbesar besok di Jogja. Itu temannya di kos, nggak pernah melihat dia tidur. Kenapa? Karena jam 9 masih temannya melihat dia di atas meja, di kursi meja membaca. Jam 10 masih membaca, temannya tidur. Jam 2 ya, dia sudah bangun, temannya pada bangun setelah subuh atau setelah azan. Jadi temannya nggak pernah melihat teman ini yang mahasiswa berprestasi tidurnya kan apa? Ibu salah satu untuk kita ikhtiar ya, minta kepada Allah, karena titipan paling utama adalah anak kita. Kalau bisa ya, usahakan anak jangan pernah melihat hilal tidur. Gampang Ustaz. Saya kan di rumah punya 3 kamar. Kamar pertama untuk anak, kamar kedua ini, kamar yang ketiga untuk saya. Jadi kalau saya mau tidur saya kunci, jadi anak nggak pernah kita saya tidur. Yang maksud filosofisnya adalah tirakatin anak kita dengan kurangin tidur. Dewa, ini kalau anak-anak kita ini udah mau melejitkan rezeki kurangin tidur. Untuk apa yang Ustaz? Bergadang, nonton TV, anak macam-macam. Ya itu persoalan kedua. Tapi yang pertama kurangin tidur. 2004 ketika pulang dari tanah padang pasir, saya pulang masih dalam kondisi agak sakit. Saya ke sana, pulang ke Indonesia, saya tadi di Jaya, baru datang ke sana. Itu kayaknya kalau nggak salah S1 dulu, melanjutkan S1 lagi di rumah sampai situ. Beberapa teman yang dari Libya pulang lebih awal ketika saya lagi di sana karena puncak dari peperangan. Nah kita pada di atas dan ya apa sholat Jumat sudah kan? Iya pada kelas berapa? Kelas kita ya? 4. Oh ya 4. Terus ya kelas 4. Ini nak foto rasa pangwe, mau tua bisa lagi aduh. Ya, jadi saya saat itu kemudian ada seorang yang bilang, Bang, jenengan sarinya jam berapa? Saya tidur jam 12 malam, lalu bangun jam 3 jam. Nah penting itu, yang penting adalah kita tanya hati, kenapa nggak kurang tidurnya? Jawaban itu yang seringkali paling tidak saya sendiri tersupport ketika tahajud itu malas, ketika kemudian mau sholat dan lain-lainnya malas. Ngapain di dunia ini kita memperbanyak tidur? Kalau sebentar lagi kita akan tidur selamanya. Usia kita ini patokannya lama aja, ya 63 standar kan. Kalau sudah 65 kan bonus 2 tahun, 70 bonus 8 tahun. Kemarin yang pengajian bangga juga. Pulau walau dosa sekawan, walau sekawan, kalau saya sehat itu. 84 sini ngaji perlu walau. Tapi ya itulah, mudah-mudahan memberikan berdampak berkah. Artinya betul. Kalau rutin kita punya tidur, kita akan kelar-kelar. Makanya benar nanti setelah dari sini anak-anak kita itu pondokkan. Kalau tidak di rumah itu banyak tidur, banyak nonton TV, banyak main game. Kalau di pondok paling tidak habis isya jam 9 sudah harus tidur. Nanti jam 3 udah dibangun nih. Boleh nonton TV hari tertentu, handphone masih disimpan. Makan saat boros-borosnya mereka malu sama teman-temannya. Nah sementara ini kalau putra-putra kita ada di kelas 4, 5, 6, kita adopsi situasi pondok ke rumah supaya nanti tidak kaget ketika di pondok. Apa adopsinya? 1, sholatnya sudah mulai kita pantengin. Enggak apa-apa mah kita dianggap mamanya cerewet. Mah kalau gak dicerewetin, nah kamu akan rindu dengan cerewetnya mama nanti. Ikat anak-anak kita dengan masakan jenengan yang paling lezat. Jangan sampai anak kita itu lebih menarik dengan masakan di warung. Bisa burger. Penyakit anak saya juga itu. Sak piring 120 bengi jam 1 dipangan esok ngapain? Pules.
WC kan burger kuning, pagi hitam dulu. Kan cuma sekali 2 bulan 120. Sekarang saya tanya 102 bulan ini sudah sedekah berapa? Cuma coklat itu 5.000 aja loh. Lah pagi ini kamu sudah sedekah 2.000. Kok nganggap ringan 5.000? Terus menang deh. Ya, wali kita. Ya. Jadi usahakan betul. Kalau nurut itu nggak rampung. Jenengan kedah mengirangi saya di dalam. Lalu yang kedua apa? Ya, harus mengurangi makan. Ustaz, saya memang seperti ini, nggak bisa lagi ngurangi. Ya, prinsipnya juga itu, kurangi tidur, kurangi makan untuk puasa. Ini anak-anak kita ujian kapan? Kalau ujian kita ngapain? Muasain apa enggak? Kalau waktu ujian sedekahnya kita lebih banyak lagi. Dan jenengan mau ikut yang di online, mau belajar itu silahkan, mau privat tambahan ya silahkan. Tapi perlu kita ingatkan bahwa mensedekahi anak tiap hari itu menjadi penting. Saya ini bukunya keluar, nanti penerbitnya kayaknya Jogja. Bukunya tentang belajar dari Kiai, dari tokoh. Salah satu yang menarik ketika beliau masih hidup dulu tahun 90. Ya. Saya sempat nanya, beliau sendiri anaknya itu mengakui, anak keluarganya itu sudah puasa 3 hari. Lalu datanglah ke beliau, ya, seorang yang ingin memberikan beras setengah karung. Yai, ini ada beras, tolong diterima. Ketika diterima, anaknya asik. Bi, kita udah mau buka puasa ya. Iya, tapi setengah karung ini bukan untuk kalian. Terus itu siapa? Ini disedekain untuk tetangga kita. Ada 4 anak dari janda yang betul-betul. Terus kami gimana? Lanjutkan puasa. Itu pengakuan anak-anaknya. Dari 7 anaknya itu hafiz Quran semua, jadi guru hafiz. Kalau jenengan mau ngecek kepada guru yang paling disegani di mana? Karena apa? Anak kita ini ditanam, kita kasih pupuk. Dari mana pupuknya? Ya dari sedekah. Ya tahatus bini, ketika saya pulang dari Australia masih ada lumayan lah tabungan dolar saat itu. Terpikir bagi saya kalau beli rumah mobil mah cukup, tapi harus dikurangi dulu. Pas pesantren dimapakan saat itu, Pak Effendi kayaknya masih manajer. Udah kita potong untuk sebagiannya ke wakaf. Anak saat itu masih 1 dan kasih kampling. Kan standar kita kalau sudah ada rumah, ada mobil, mau ngapain lagi? Mendingan dibagikan, apalagi bocorannya laki-laki. Semuanya disusutin aja. Makin kaya nanti berpikir rumah cabang dan seterusnya. Kalau ada rumah cabang kan nanti ada yang mau beli lagi kan? Mas jangan goyang dulu. Ya, makanya doain saya sama juga istiqomah. Pokoknya saya merasa bersyukur usia 40 ini yang penting ada dunia untuk membesarkan anak-anak, ada kendaraan untuk mengantar. Sudah lainnya kita tanamkan. Kalau kita mati mau kemana juga? Cara menikmati dunia dari kerja keras kita adalah kita titipin dan nanti kita tunai lagi setelah meninggal dunia. Nggak mungkin juga harta kita dibawa ke kuburan. Kalau mau juga mulai dirintis, berikan warisan kita berupa apa? Hukum dan ilmu pengetahuan. Kalau di rumah kok agak penuh, titipkan ke masjid. Jangan dan titipin Quran berapa di setiap masjid. Kan kalau kita bawa malas Quran, Qurannya kita dibaca di situ. Siapa yang baca, kita dapat pahalanya. Perpustakaan sekolah-sekolah di pinggiran-pinggiran datang nih, Bu, ini sekolahnya apa? Ini ada buku paketannya setumpuk. Kita berarti berapa? Ya 2 juta, 3 juta paket. Insya Allah lah anak-anak kita itu mungkin di sekolah nggak terlalu paham. Begitu keluar,
Dan saya selalu menganjurkan dari S1, S2, S3. Saya mah alhamdulillah nggak pakai biaya karena beasiswa. Ketika di pondok teman-teman cerdas-cerdas sekali, tapi tidak pernah menyangka yang kemudian kita dapat kemudahan-kemudahan. Nah, kemudahan ini dari mana? Bisa jadi mahabbah kita pada guru, mahabbah dari orang tua yang kemudian menitipkan guru-guru ke perpustakaan. Jadi kalau jalankan cara gampangnya bagaimana? Tiap bulan berapa pendapatan langsung potong, minimal 10, itu baru untuk sedekah. Wajib sudah zakat 2,5. Apalagi sekarang kalau mau lebih hebat lagi, bagi lagi ke wakaf. Karena wakaf itu wujudnya akan tetap selalu. Kalau sedekah kan selesai. Contoh, ibu misalnya mau saya per bulan berapa? Kalau suami yang ngelola dengan sama lah kira-kira. Kita padukan satu. Kalau saya sama istri saya padukan jadi satu jeda, potong 10% sedekah. Zakat 2,5. Kalau 2,5 saya sudah dipotong dari lembaga, dari kampus, terus sisanya ada isi digital sedekah. Contoh ya, jaringan mau dikasih contoh jaringan atau enggak? Ini langsung nanti aplikatif. Atau contohnya jangan saya. Ibu mau? Enggak. Ibu mau? Ada yang ngatur enggak? Kalau enggak saya kasih contoh seorang. Ada yang mau? Oke. Suami istri ini penghasilannya 8 juta. Zakatnya berapa? Istrinya 3 juta, suaminya 5 juta. 8 juta kan? Oke. Zakatnya berarti berapa? Hitungnya 800 itu sudah 10%. 400 berarti 5%. 400 gitu, berarti zakatnya adalah 200. Gaji keluarga 8 juta, ngeluarin per bulan wajib 200 kok kagel batasan bakhil. Bakhil, dikit. Kenapa itu harta kotor yang nggak berhak dimakan oleh keluarga dengan penghasilan 8 juta? 200 itu jatah sinten, fakir, miskin, hamil, dan seterusnya. Jangan dimakan. Dan bukan jatahnya orang anak yatim. Kamu yatim ya? Ini dari zakat saya tidak boleh. Karena yatim tidak berhak menerima zakat. Dan itu kok diberikan pada anak yatim itu zakat. Yang diberikan bukan yatimnya, tapi adalah fakir miskin. Rata-rata anak yatim adalah fakir miskin. Tapi kan ada anak yatim yang kaya. Dengan bapak ibunya masih boten. Sudah meninggal Ustaz ya, jenenge sudah boten. Makanya suaminya kalau setiap Muharram musik-musik anak yatim, dia musik-musik bojone dhewe. Omong tuane sudah mati. Menyayangi anak yatim, ya saya selalu sayangi kamu, ini kan anak yatim. Kamu ibu bapak mertua saya sudah meninggal semua. Dan sempat kami rawat di Semarang karena stroke dan ini di RSI Sultan Agung. 6 bulan. Cucunya yang lagi persis ibu mertua. Ya. Mudah-mudahan. Itu ya Bu, di situ. Terus berapa? Kita cabut lagi 800-nya itu menjadi sedekah. Sedekahnya inilah yang kita arep-arep untuk jaga kita, untuk jaga suami, untuk jaga anak-anak kita di sekolahan. Iya. Dulu anak saya ketika di TK masih digergaji, sini sobek. Ya, saya bilang, nah kamu udah sedekah pagi loh 10. Nah enggak, jatuh dari lantai 2 itu lebih bahaya lagi. Kadang hukum dulu sedekah jenenge. Kira-kira saya di depan RS ini lengkap ini di depan truk bis karena macet itu waktu banjir itu dan bisnya nggak mau. Saya pikir apa? Apalagi mobil itu waktu istriku hampir 6 bulan ditabrak truk mual. Lebih kok masih bisa tertabrak. Kenapa ini puasa atau puasa itu juga puasa? Kalau enggak hancur lagi kita. Sama ketok magicnya itu bilang, Pak, kalau dipanas udah guling-guling itu. Istri saya jerit nangis di UGD-nya Rumah Sakit Sultan Agung. Ibu jangan nangis, usia kandungan ibu ini 6 bulan. Saya bukan apa-apa nangis Pak. Dengan kejadiannya seperti itu, kok saya masih hidup? Alhamdulillah. Dicekin macam-macam, terus baik pulang. Baru mobilnya kita atur sama yang makan.
Jadi proses-proses itu kita tidak tahu persis. Bagaimana kemudian dengan cuaca yang seperti ini anak kita tidak flu dan lain sebagainya. Ini menjadi penjagaan. Nah kita jaga dari yang seperti itu. Tahun ini di seluruh Indonesia digerakkan wakaf. Nah wakafnya kita sekarang yang modelkan 300 tahun. Yang seperti apa itu? Jenengan tadi kan ini ya, kalau misalnya jenengan penghasilan 8 juta, kan gampangnya nanti kalau 4 juta disusutin lagi. Berarti apa? Yang 200, misalnya 800 ya, tadi kan sedekah. Jenengan bisa potong 2 atau jenengan tambahin lagi. Berarti kalau 8 juta saya sedekah pokoknya per bulan ya 1.500.000 lah. Berarti yang 700 jenengan wakaf. Namanya ada cash wakaf. Cash wakaf itu jenengan serahkan ke lembaga manapun yang mengelola wakaf uang. Nanti uang itu akan ditaruh secara asuransi syariah untuk utuh hasil dari bagi hasil murabahah, musyarakah, apalagi murabahah, mubarak dan macam-macamnya itu ada mungkin juga dibagi dengan para tani, ada ijarah dan lainnya. Itu hasilnya menjadi sedekah. Tapi harta jenengan yang diwakafkan, kalau misalnya per bulan 700, per tahun itu misalnya 10 bulannya menjadi 7 juta, itu tetap utuh sampai kiamat. Karena wakaf nggak boleh berubah. Tapi 7 juta itu kalau bagi hasilnya bisa macam-macam. Kalau sekarang ini tahun 2019 terkumpul misalnya 10 miliar, itu menjadi wakaf yang mendong nggak boleh diapa-apain, tapi kemudian dikelola. Hasilnya per tahun 1 miliar